3 Prodi Hukum Keluarga semester 5 Lokal HK3 ingin menyelesaikan mata kuliah legal kontrak. Dosen pengampu Ibu Nun Fadilah Muslimah. Yang perkenalan dari kami kelompok 3 mata kuliah legal kontrak. Oke, dari ujung. Ya, perkenalkan saya Ervan Dwi Triatna, NIM 1721508029. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi, NIM 2021508073. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Tasya Khairul Adeni Minanta dengan NIM 2021 508087. Baik, saya Abu Herdiansa, NIM 2021 508010. Baik, perkenalkan, nama saya Rias Rasid dengan NIM 2021 508084. Sekian perkenalan kami, maka inilah penjelasan. pertanyaan nomor 1 beserta jawabannya. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan akta otentik dan bagaimana prosedurnya. Ini jawabannya. Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seseorang pejabat umum. Yang kedua, akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Yang ketiga, penjabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2, yaitu apabila isi kontrak perjanjian dan kata-katanya tidak jelas dan dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran sehingga mengakibatkan salah satu pihak dirugikan, bagaimana cara mengatasinya secara hukum? Jadi jawaban nomor 2 yaitu apabila di antara kedua pihak antara wan prestasi ini memiliki perjanjian yang rusak atau yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan di awal, maka salah satu dari gugatan tersebut boleh menggugat salah satu dari wan prestasi itu boleh menggugat satu dan lainnya karena alasannya di situ perjanjiannya rusak. Jadi makna suatu kontrak di sini, kontrak itu ada suatu hal yang sudah terikat. Nah, jadi apabila suatu kontrak sendiri itu rusak perjanjiannya, maka hal yang membuat kontrak ini boleh menggugat yang mau dikontrak apabila ya si kontrak nggak menjalani yang ini. Jadi seperti itu. Baik, mungkin segitu penjelasan saya. Terima kasih. bukan jawaban di atas, maka menurut pasal 1343 KUH Perdata, jika terjadinya multitafsir, maka dari kedua belah pihak harus diberikan tafsir yang paling sesuai dengan kehendak para pihak dari kedua belah pihak, meskipun artinya menyimpang dari kata-kata yang terdapat dalam perjanjian. Selanjutnya, dalam pasal 1345 KUHP Perdata, maka dapat dibedakan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras atau sesuai dengan sifat perjanjian. Berarti perjanjian harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga jika ada keraguan maka perjanjian harus ditafsirkan atau kerugian orang yang telah meminta diperjanjikan sesuatu hal untuk keuntungan yang telah mengikat dirinya. Untuk itu diatur dalam pasal 1349 KUHP Perdata. Maksudnya jika perjanjian ditafsirkan akan merugikan salah satu pihak, maka penafsir harus diarahkan kepada kerugian kreditur dan keuntungan debitur. Ya, demikian. Baik, selanjutnya dari penjelasan tersebut, dalam hal terjadi perbedaan penafsiran perjanjian yang mengakibatkan salah satu pihak dianggap wan prestasi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan atas dasar wan prestasi ke pengadilan. Nantinya majelis hakim akan melakukan penafsiran atas perjanjian yang telah dibuat tersebut. Berikut pertanyaan nomor 3 beserta jawabannya yang akan saya jelaskan. Nomor 3, bagaimana tanggapan hukum mengenai kontrak online? Apakah bisa dianggap kontrak itu sah dan mengikat secara hukum? Berikut jawabannya. Berdasarkan ketentuan KUHP Perdata dan UU ITE,
Perjanjian elektronik atau kontrak elektronik sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian, maka perjanjian tersebut sah dan memiliki kekuatan yang sama dengan perjanjian konvensional atau yang ditandatangani dan dihadiri para pihak secara langsung. Sekian pertanyaan dan jawaban saya. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan kami dari kelompok 3 dari mata kuliah legal kontrak. Semoga bermanfaat bagi kalian yang membaca serta melihat video ini. Baik, mungkin sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.